Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 92,4/4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya di jam 8 malam hari ini. Hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022. Kita ketemu lagi dalam segmen Minang Kreatif ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita tentunya di malam hari ini yang akan memberikan insight baru, insight bahasanya atau pandangan baru gitu ya mengenai bidang yang dia geluti sahabat budaya. Yang pasti narasumber kita adalah generasi muda kreatif Minangkabau. Tapi dia ngakunya nggak kreatif, tapi kalau dilihat dari feednya di media sosial di Instagram kayaknya boleh sih ya, boleh. Maksudnya bisa dinikmati gitu karya-karyanya, sahabat budaya, video-videonya ataupun foto-fotonya. Nah, di malam hari ini kamu bisa dengerin kita di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga RRI Play Go. Dan kamu bisa nonton kita juga di YouTube. Kita lagi live streaming di channel kita di RRI Pro 4 Padang, sahabat budaya. Untuk kamu yang juga lagi lagi di jalan mungkin bisa sambil dengerin kita gitu ya, atau emang lagi santai silakan nonton di YouTube aja kalau gitu. Kita sapa dulu di ujung telepon. Kita udah tersambung sama Fandi Rahmat Kotari. Halo, selamat malam Fandi. Halo. Iya, suaranya kok nggak ada ya? Oh, di sini. Halo Fandi. Iya bang. Oh iya, ini dia baru keluar suaranya. Selamat malam bang. Selamat malam Fandi. Fandi Rahmat Kotari. Aku manggilnya Rahmat Kotari atau Fandi? Fandi bang. Ya, Fandi aja panggil bang. Oh, Fandi aja ya. Fandi lagi di mana? Lagi di rumah bang. Oh, rumahnya di mana tuh? Di Bukit Tinggi ya? Ya, di Bukit Tinggi, di Ngarai bang tepatnya bang. Oh, di Ngarai. Ya, dalam Ngarai. Oh, enggak di Siano. Ya, Ngarai Siano bang. Ah, benar di situ. Iya. Iya. Fandi berarti asli orang Ngarai atau orang Bukit Tinggi? Asli Agam berarti bang. Oh, Agam ya. Ya, Agam. Ada niat untuk pindah lokasi tempat tinggal? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Iya. Fandi, kegiatannya lagi sibuk apa nih Fandi sekarang? Sibuk dagang bang. Sibuk? Dagang. Oh, dagang. Iya. Sejak kapan berdagang Fandi? Dari tamat sekolah bang, tamat SMA 2015. 2015 tamat Iya. SMA. SMA. Oke, terus akhirnya melanjutkan berdagang ya. Iya. Karena apa? Melanjutkan tradisi keluarga berdagang atau gimana? Iya. Iya bang. Oke. Berdagang apa nih, Fandi? Berdagang apa bang? Plastik bang. Plastik. Ya, kelontong. Oh gitu. Wow. Maksudnya pecah belah gitu ya atau gimana? Enggak. Iya, kayak plastik kantong buat tungkus lontong gitu bang. Iya. Plastik. Itu plastiknya Fandi dapat dari mana? Dari apa ya? Buat sendiri enggak? Hah? Buat sendiri Gimana, plastik. Dari pabrik. Iya, dari pabrik. Oh gitu, iya. Tapi selain berdagang, kita juga lihat nih di Instagram, Fandi juga aktif kayaknya ya, bermedia sosial. Alhamdulillah ya bang. Alhamdulillah. Nah, ini ngomongin soal media sosial. Ini Fandi bermain media sosial pertama kali kapan, Fandi? Bermain media sosial bang dari SMA bang, kelas 2 SMA. Itu apa media sosialnya? Instagram ya? Instagram bang. Cuman itu satu aja atau di banyak platform lainnya, Fandi? Dulu sempat di Facebook tapi kurang aktif bang. Kalau di Facebook dulu ngapain? Ngupdate foto juga? Iya, foto-foto jadul gitu bang. Foto-foto jadul. Maksudnya foto yang udah lama gitu? Iya, foto waktu SMP gitu. Tapi Fandinya udah SMA.
Ya waktu itu udah SMA. Oh, kenapa ngupload foto SMP? Maksudnya apa? Apa bang? Apa? Gimana Nggak, tadi bang? maksudnya kan Fandi udah SMA nih, kenapa nggak foto terbaru aja yang di-upload ke Facebook? Kenapa foto-foto pas zaman SMP? Mungkin lagi pengen mengenang yang dulu-dulu gitu bang. Oh gitu, nostalgia ya. Dan lagi ya waktu SMP. Oh gitu. Emang pas SMP udah foto-foto juga? Dulu cuman pakai HP ya, HP jadul, cuman fotonya buram gitu bang. Fotonya apa? Foto bareng teman-teman gitu ya, di sekolah kali gitu ya? Iya. Ya foto di sekolah itu. Atau foto ini pas kelulusan? Oh enggak bang. Oh enggak, tapi foto-foto pas di sekolah. Iya. Emang boleh bawa handphone ke sekolah, Fandi? Dulu curi-curi bang, bawanya ke sekolah bang. Wah, curi-curi ya. Iya. Kalau ketahuan pasti di ini deh ya, Ditahan bang. ditahan sama guru BP tuh biasanya. Iya, guru BK. Guru BK ya. Fandi pernah ini nggak? Pernah ketahan nggak handphonenya? Enggak pernah bang. Karena jago nyimpennya ya. Iya jadi. Dulu nyimpannya di mana? Ngumpetannya di mana? Di mana ya? Di kaos kaki. Hah? Di kos kaki beneran? Iya. Oh, nggak jatuh handphonenya? Enggak bang. Kaos kakinya panjang. Oh, panjang ya. Cuman Ya. betis kalau dilihat agak dari luar agak gede aja gitu ya kali ya. Iya. Dulu- Celananya juga besar bang. Dulu celananya apa? Besar gitu. Enggak pensil kecil ke bawah gitu. Oh gitu. Iya. Kelihatan kalau ada handphone di balik kaos kakinya. Iya betul. Itu biar apa? Celananya emang sengaja dibikin gede biar nggak ketahuan kalau nyimpan handphone, atau emang fashionnya arahnya lebih ke sana nih kayaknya nih. Ya, ukuran sekolahnya emang sebesar itu bang. Oh, standarnya ya. Ya standarnya. Oh gitu. Kalau ketahuan ada yang pensil, ujung biasanya diukur tuh ya, ujung celananya ukurannya berapa. Kalau Fandi dulu berapa? 20, 22? 20 bang. 20 ya standarnya ya. 20 sampai 22 lah bang. 20 standarnya paling bawah. Begitu. 23 nggak boleh? 23 tergantung, kalau PD makanya juga boleh bang. Oh gitu. Tapi Fandi dulu maksudnya bukan mau yang, kan ada juga tuh tren fashion yang emang suka celana gede, oversize gitu kan, bukan yang kayak gitu ya dulu ya? Oh belum. Waktu SMP aku badannya masih kecil bang, jadi kalau pakai yang besar-besar tuh Agak aneh ya kelihatannya ya. agak aneh. Jadi pakai yang standar-standar aja. Iya. Kadang-kadang yang standar itu juga lebih menarik untuk dilihat ya. Iya. Aku dulu pernah pas SMP apa SMA ya, dulu tuh agak bandel kan, terus celananya dikecil-kecilin gitu kan, dibikin pensil gitu, terus udah dipotong tuh dari ujung kaki sampai ke lutut. Wah, malu deh tuh ya. Tapi Fandi enggak ya? Ya, dulu masih polos lah bang. Masih polos. Nggak polosnya sejak kapan? SMA bang. Oh, SMA. Oh, SMA udah mulai ini ya. Udah mulai agak remaja. Iya, SMP masih peralihan lah ya dari anak kecil menuju remaja. Tapi waktu itu masih sebatas foto-foto aja ya, Fandi ya. Ya masih bang, masih dulu ya masih foto-foto aja bang. Sampai tamat SMP tuh. Iya. Dulu masih ada BBM tapi gimana ya? Nggak terlalu ini saya bang dulu. Sama BBM. Iya, kurang tertarik juga. Kurang tertarik ya. Cuman kalau di BBM kita ingatnya apa ya? Dulu tuh bikin status gitu ya. Ya, status galau mendengar musik. Iya, betul. Tukar pin. Ngapain? Tukar pin BBM. Tukar pin, iya. Dulu tuh yang bisa BBM cuman yang punya BB, ya iyalah ya maksudnya. Yang bisa BlackBerry Messenger gitu ya, yang bisa bertukar pesan gitu ya. Kalau itu aja yang bisa BBM itu. Iya betul. Dulu tuh belum ada WhatsApp, belum ada apa yang lain, Line belum ya. Ya, Facebook dulu juga udah ada, tapi belum rame orang pakai bang. Betul. Jadi yang mau chatting itu lewat BBM deh, yang paling gaul deh lu dulu ya. Udah gaul gitu bang. Udah gaul, betul. Tapi Fandi nggak terlalu ngikutin waktu itu. Belum bang, masih asik dengerin musik pakai HP itu, foto-foto aja bang. Dulu tuh handphonenya BlackBerry berarti? Dulu apa ya mereknya?
Samsung bang, Samsung Jam yang itu bang. Oh Samsung. Terus Iya. bisa BlackBerry Messenger itu di mana? Itu udah setelah itu bang. Oh setelah itu tukar handphone berarti. Iya. Iya iya. Tapi dulu tuh handphone Samsungnya udah ada kameranya gitu berarti ya? Ya udah Samsung Jam itu bang, yang kecil bang, ada pensilnya gitu. Ada pensil. Oh iya ya, tahu. Yang agak bulat-bulat gitu ya di sampingnya ya? Iya. Oh iya. Lumayan gaul tuh juga tuh handphone yang itu Udah tuh. baru kali itu bang kalau Udah gaul. zaman itu bang. Iya. Maksudnya model handphone Samsung mau PDKT sama temen pede lah ya. Ya jadi. Iya. Tapi setelah itu bermodal apa sih foto-foto dari kesempatan, curi-curi kesempatan foto sama teman-teman. Iya. Itu yang diupload di Facebook ketika udah SMA. Ya waktu pertama kali pakai Instagram bang. Iya itu juga baru pertama kalinya di Indonesia ada Instagram gitu ya. Iya. Setelah Facebook ya. Ya setelah Facebook. Iya betul. Tapi fotonya waktu itu masih buram, masih posenya nggak jelas gitu-gitu kali ya. Iya. Fotonya asal-asalan gitu abang. Ada yang selfie nggak fotonya, Fandi? Ada. Oh, ada. Sama kita mah, tos dulu lah. Jarak jauh aja bang. Tos jarak jauh ya betul. Tapi sekarang dihapus nggak foto-foto yang kayak gitu kalau di Facebooknya? Gimana bang? Dihapus nggak atau dibiarin aja? Biarin aja bang, ntar kalau ada kenangannya, misal tanggal sekarang itu tanggal berapa? Tanggal 26, misalnya 26 tahun sekian ada kenangan, nah beberapa tahun yang lalu. Oh iya betul. Minimal di ini ya, disembunyiin. Enggak juga bang. Jadi orang-orang bisa lihat tuh yang disebut dengan foto aib gitu ya. Iya. Fandi nggak malu emang? Nggak pede aja bang. Oh pede aja, iya. Dan kayaknya dengan percaya dirinya Fandi, akhirnya lebih ini juga ya, lebih sering juga akhirnya bikin konten di media sosial. Karena waktu itu udah mulai dari Facebook beralih ke Instagram. Itu momennya kapan tuh Fandi? Momennya pindah dari Facebook ke Instagram bang. Itu ya awal ya semester kelas 2 SMA itu bang, waktu tukar HP gitu kan. Oke. Jadi tukar handphone, aplikasinya juga bisa lebih canggih gitu ya. Lebih memadai gitu bang. Lebih memadai, iya. Emang apa handphonenya pas kelas 2 SMA apa dulu? Handphonenya kelas 2 SMA Asus Zenfone 6 bang. Wah, ini juga ya, bagus juga tuh kayaknya. Fandi emang jago milih handphone apa gimana? Tanya sama orang konternya aja bang gitu bang. Iya, mana betul. yang bagus, tahan baterai gitu kan. Iya, dulu tuh termasuk yang baru keluar juga kan ya di tahun-tahun segitu merek. Iya masih bang, ya baru-baru keluar bang. Dulu Zenfone 5, habis itu Zenfone 6. Iya, dan Fandi dengan spesifikasinya juga udah mulai tinggi gitu ya. Iya udah. Akhirnya pindah ke Instagram. Dulu tuh pas pertama kali main Instagram nggak langsung bikin video gitu dong, Fandi? Oh enggak bang, belum ada kepikiran itu bang. Apa masih tuh dulu? Dulu waktu SMP kan, foto-foto gitu kan. Foto-foto pas SMP juga? Ya kayak kalau waktu kelas 2 SMA itu kan baru beli HP, hobinya masih sama kayak yang SMP itu, hobi foto-foto gitu. Hobi fotonya sama teman-teman sekolah juga? Iya, sama-sama teman sekolah. Oh gitu, tapi sudah sama teman-teman di SMA ya? Iya, Yang belum ada niatnya buat konten, belum ada waktu itu bang. Belum ada ya? Tapi yang diposting apa? Foto-foto sama teman-teman di SMA atau foto-foto yang di SMP juga? Awal-awalnya masih foto di SMP bang, waktu SMP. Kayaknya susah move on ya? Susah move on nih Fandi. Gimana bang? Susah move on kayaknya Fandi dari masa SMP-nya. Ya bang, waktu itu masih gimana ya bang? Saya masih pendek gitu kan. Oh, emang sekarang udah enggak? Sekarang enggak bang. Oh enggak. Iya, biasanya ada gitu ya yang SMP kayaknya
nggak terlalu tinggi, tapi pas SMA jauh banget perubahannya gitu ya? Iya gitu bang, waktu SMP kan masih pendek gitu kan, SMA udah tinggi. Waktu mau main ke SMP lagi, gurunya udah heran gitu bang, ini Fandi yang dulu, yang pendek dulu gitu. Kayak nggak kenal aja gitu ya? Iya, saya nggak kenal, bukan muridnya gitu kan. Terus Fandi nanya balik nggak? Oh ini ibu yang dulu gitu nggak? Nggak, kayak gitu nggak berubah bang. Oh nggak berubah. Ibunya masih sama ya? Iya betul. Antara Fandi yang berubah terlalu cepat atau ibunya yang emang awet muda aja gitu ya? Ibunya yang awet muda kayaknya. Yang nanya ibunya cewek, ya iyalah ya namanya ibu kan ya cewek lah ya. Tapi kok bisa sih Fandi maksudnya sekarang jadi tinggi? Oh dulu waktu SMA masuk paskibra gitu bang, organisasi di sekolah. Tahu yang mengibarkan bendera kan ya? Iya. Oh jadi kalau mau tinggi masuk paskibra? Iya bang. Bukan karena tinggi kita masuk paskibra, enggak? Gimana ya bang, waktu paski itu gimana ketat gitu bang peraturannya, kalau kita telat latihan push up, lari. Oh gitu. Dulu saya gemuk juga bang, pendek gemuk gitu. Iya. Tapi syarat masuknya harus ada standar tingginya dulu kan ya Fandi ya? Enggak juga? Oh gitu, kalau paskibra di apa itu bang, di kota baru ada itu bang. Tapi kalau di SMA semua siswa boleh gabung? Siapa yang mau aja bang? Oh iya, semua siswa boleh gabung berarti ya, tanpa ada syarat tingginya gitu ya. Oke, jadi itu yang membentuk Fandi akhirnya dengan ketatnya latihan gitu ya, disiplinnya juga. Akhirnya bisa gitu, bang. Disiplin ya, iya betul. Jadi buat teman-teman yang pengen tinggi, apa nih sarannya Fandi? Masuk paskibra. Masuk paskibra ya. Atau enggak sering latihan dulu tuh apa? Kayak push up terus apa lagi tuh? Push up, lari. Pull up gitu bang. Pull up. Oh pull up itu yang gelantungan gitu ya? Iya. Oh iya. Jadi tuh deh kalau mau tinggi rajin olahraga deh ya sahabat budaya. Rajin olahraga bang. Tapi kita jadi ngobrolin paskibra nih Andi. Berarti dulu masuk paskibra juga ya? Iya paskibra di sekolah bang. Oh di sekolah, nggak sampai tingkat mana gitu nggak? Di kota dulu mau ikut bang, tapi syaratnya ada tingginya harus sekian gitu bang. Sekian Fandi? Nggak memadai, nggak sampai bang. Emang berapa syaratnya dulu? Dulu kalau cowok 100 berapa ya? 170 kalau nggak salah bang. Enggak, 160-an bang. 160. Oke, Fandi tingginya berapa waktu itu? Fandi waktu seleksi itu kelas 1 SMA masih pendek bang, belum sampai bang. Oh gitu. Fandi berubahnya waktu udah kelas 2. Oh, pas kelas 2 udah nggak boleh ikutan lagi? Enggak boleh bang. Oh iya. Jadi ya udah deh, jadi paskibra di sekolah aja gitu ya. Iya. Nanti kan di sekolah tuh juga ada lomba-lomba gitu bang, ke misalnya sekolah lain ngadain, kita perwakilan dari sekolah kita gitu bang. Oh gitu, lomba paskibra. Iya, lomba paskibra. Sering menang nggak dulu Fandi sama tim ya? Alhamdulillah pernah juara umum bang. Paskibra tingkat provinsi. Paskibra tingkat provinsi. Iya, waktu itu di SMA 2 Bukit Tinggi acaranya bang. Oh, tuan rumahnya ya? Iya, tuan rumahnya. Fandi dulu SMA-nya di mana? Di SMA 4 Bukit Tinggi bang. Oh, SMA 4. Iya. Tapi yang tuan rumahnya kalah dong berarti dong? Oh, tuan rumahnya kemarin tuh nggak ikut bang. Oh, nggak ikut? Kenapa? Iya, mungkin misalnya kalau tuan rumahnya juara gitu kan, pasti orang-orang bilang iyalah dia yang juara, kan dia yang tuan rumah. Oh, jadi menghindari kecemburuan itu ya, jadi nggak diikutin aja gitu ya. Dan kalau misalkan dia kalah misalnya kan, dia ikut tuan rumah, tapi dia nggak juara, pasti orang bilang gitu, masa tuan rumah nggak juara, nggak dapat juara. Iya, jadi serba salah ya Fandi ya. Gitu, ikut salah, iya betul. Ikut salah nggak ikut juga, ya gimana gitu ya, mending nggak ikut aja gitu. Maksudnya tadi menang salah, kalah juga salah gitu ya. Iya betul bang. Iya, mending nggak ikut aja deh kalau gitu. Ya jadi panitia aja. Tapi akhirnya Fandi sama teman-teman yang menang. Iya. Menang juara umum bang. Juara umum. Iya. Itu kenapa bisa juara umum?
mungkin latihannya mungkin lebih giat lagi gitu bang, latihannya tiap hari, pulang sekolah jam berapa, jam 2:04 langsung latihan begitu bang. Oh gitu. Sampai jam 6. Sampai jam 6? Iya, latihan. Nggak capek tuh? Oh istirahat bang. Ada istirahat ya. Ya. Itu pas Gibra yang ber-15 gitu nggak sih Fandi? Ya tetap waktu itu lombanya serta upacara bendera bang, dari awal upacara sampai akhir upacara itu bang, ada baca undang-undang, wow, dan suara, ada pembina. Pembina juga? Iya lengkap lah, pembinanya dari Paskibra sekolah sendiri bang gitu. Oh gitu, biasanya yang pembina guru kan ya? Iya itu lombanya memang khusus buat tata upacara bendera gitu bang, dari awal sampai akhir. Iya, jadi semua pelaksana upacara ya, kali ya? Iya, dari pembukaannya baca undang-undang, mengibar bendera, mengheningkan cipta gitu bang, semuanya dinilai itu bang. Oke, dan yang bagian paskibranya dulu berapa orang Fandi? Paskibranya waktu lomba itu bang, pasukan 8 bang. Oh 8 ya? Iya 8. Oh gitu, emang ada yang 8 ya, formasinya yang 8 ada ya? Ada bang, yang 3 di tiang, terus yang lainnya buat formasi gitu bang. Gitu, iya, berlima berarti ya? Iya. Oh gitu, iya. Oke, Fandi yang di bagian tiang nggak? Iya bagian tiang bang, bagian pengibar bang. Bagian bukan, penggerek. Penggerek ya, itu lebih susah lagi tuh ya? Iya bang. Iya. Yang memberi komando Fandi nggak sih waktu itu? Waktu itu iya juga bang, Danton bang. Iya kan ya, karena itu posisi yang memberi komando yang di paling kiri ya nggak sih? Iya paling kiri. Iya, paling kiri depan ya? Ya kiri depan bang. Iya berarti emang jago nih Fandi dulu berarti. Iya. Dulu waktu masuk SMA nggak tertarik gitu bang, masuk paski karena diajak teman juga. Oh diajak teman, akhirnya mendalami gitu ya, dan kelihatan hasilnya sama fisik udah jelas tuh ya, jadi berubah ya Fandi. Tapi dengan berbagai kesibukan ikut organisasi di sekolah, terus belum lagi belajarnya, mulai bikin konten di Instagramnya itu kapan Fandi waktunya? Awal bikin konten bang. Udah tamat SMA bang. Oh udah tamat SMA, jadi selama di SMA masih fokus sama kegiatan-kegiatan di sekolah berarti ya? Iya, kegiatan di sekolah. Oke, main media sosial cuman ada foto yang pengen diupload gitu, diposting gitu ya? Tanpa mikirin konten? Konten belum, waktu SMA belum ada bang, belum ada kepikiran itu bang. Oke deh, siap kalau gitu. Nanti kita cari tahu lagi kegiatan Fandi pas sekolah ngapain aja sih sahabat budaya, sehingga dulu tuh belum sempat kepikiran main media sosial, cuma mau posting foto aja. Tapi kita break dulu ya Fandi ya. Oke siap bang. Oke, nanti kita kembali lagi masih di Mina Kreatif tentunya sahabat budaya di Perempat FM, Radio Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
105.4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Masih di Minang Kreatif di malam hari ini, sahabat budaya. Dan kita masih ngobrol sama Fandi Rahmat Kotari ya di malam hari ini. Halo Kotari. Halo Bang. Iya. Nama belakangnya Fandi agak unik ya, Kotari. Ini iya Bang. Ada hubungannya dengan Ninja Kotari. Ninja Hattori. Hattori ya. Tapi ini nama pemberian dari orang tua apa dari siapa, Fandi? Dari orang tua Bang. Orang tua. Apa tuh artinya? Saya juga gak tahu Bang apa artinya Kotari. Mungkin gak ada nama orangnya Kotari Bang. Iya, belum pernah denger sih kayaknya ya. Iya. Nggak pernah nanya emang. Kata ayah sih katanya Kotari itu nama pemain sepak bola Bang. Dari Jepang? Enggak, dari apa? Pemain Persib Bandung Bang. Hah? Orang Indonesia? Iya, orang Indonesia. Oh, Ahmad Kotari. Siapa sih? Nggak pernah denger ya. Tapi dulu karena mengidolakan pemain itu, jadi dikasih deh Fandi namanya sesuai nama pemain idolanya ya. Fandi emang suka main bola juga nggak? Suka Bang. Futsal sih Bang. Oh futsal, iya. Kalau main bola di lapangan gede nggak? Oh enggak Bang. Karena dulu ekstrakurikulernya juga paskibra ya? Iya paskibra Bang. Nggak sepak bola ya? Iya. Iya. Terus kalau di sekolah dulu Fandi termasuk siswa yang kayak apa sih? Fandi yang aktif atau yang lebih pendiam apa gimana? Dulu SMA udah, kan di SMP masih polos Bang. Di SMA udah mulai aktif gitu Bang. Apa tuh yang membedakannya, kenapa? Ya lebih gimana ya, lebih pengen lebih aktif gitu aja Bang. Waktu SMP kan nggak ada ikut apa OSIS atau gimana kan. Oh nggak ikut. Kenapa tiba-tiba pas SMA ada keinginan untuk ikut apa, ekskul, organisasi gitu Fandi? Ya pengen aja Bang gitu, merubah suasana. Iya betul, biar nanti nggak nyesal aja ya. Iya. Melewatkan masa sekolah dengan nggak ngapa-ngapain, cuman belajar aja gitu ya. Belajar pulang Bang. Tapi dulu tuh Fandi termasuk siswa yang berprestasi juga nggak kalau di akademisnya? Oh di sekolah enggak Bang. Di sekolah enggak? Enggak. Oke. Kalau enggak juara. Enggak juara? Enggak. Tapi suka belajar? Belajar suka Bang. Oh suka. Dulu apa pelajaran favoritnya? Dulu sekolah favoritnya apa ya? Paling agama Bang. Agama. Oh agama. Iya. Kenapa tuh suka pelajaran agama? Mungkin dari ngaji MDA gitu Bang. Karena udah dipelajarin juga ya, jadi ikut lomba gitu juga Bang. Oh ikut lomba juga? Lomba DDS. DDS lomba apa tuh? Tingkat negari gitu. Lomba DDS itu lomba apa Fandi? Ya ada baca ayat-ayat juz 30. Oh gitu. Enggak. Lomba baca Quran gitu ya, pakai irama gitu. Oke, MTQ gitu maksudnya? Ya MTQ, ya MTQ. Oke. DDS artinya apa? Ada kepanjangannya enggak? Lomba didikan subuh gitu Bang. Oh didikan subuh. Oh DDS ya. Didikan subuh artinya? Ya kepanjangannya. Oh kepanjangannya, iya. Jadi baca hafalan ayat-ayat pendek gitu dulu ya, Fandi ya? Iya. Itu hafal tuh? Juz 30 hafal tuh semua ayatnya? Semua suratnya? Dulu mungkin ada Bang. Tapi kalau sekarang udah enggak? Sekarang udah agak lupa. Tapi masih ada lah beberapa ya. Ada. Paling enggak masih. Kalau sholat surat pendeknya enggak itu aja ya. Ya, paling ya itu kul huwallahu annas. Terus yang lain enggak dibaca?
ada Aduha, Antin, iya, tampil ya ganti-ganti lah bang. Ganti-ganti ya. Karena kalau nggak diganti-ganti bisa lupa. Aku tuh juga dulu gitu loh, Fandi. Dulu pas SMP apa SMA juga deh, lumayan hafal banyak surat pendek, tapi semakin kesini semakin hilang ya, kok gitu ya? Karena nggak dibaca-baca pas sholat kali ya? Ya jarang mungkin dibaca pas sholat. Ya dia baca pas sholat itu aja, jadi lupa yang lainnya kan. Betul, yang dibaca pas sholat biasanya Anas, terus apalagi Al-Falaq ya, sama Al-Ikhlas. Sudah dia tuh 3 itu ya. Karena pendek ya nggak? Iya. Ada Al-Asri terakhir bang. Al-Asri ya betul, itu lumayan pendek juga tuh. Al-Kausar juga termasuk yang favorit itu ya. Pendek favorit gitu bang. Iya betul, iya. Tapi nggak apa-apa ya, Fandi ya. Dulu tuh bagian dari kegiatannya kan niatnya di awal emang mau aktif aja di sekolah gitu ya. Iya. Dan akhirnya tujuannya tercapai dong gitu, Fandi. Ya, alhamdulillah bang. Masuk organisasi di sekolah juga nggak dulu, Fandi? Masuk bang, OSIS bang. Apa jadi ketua OSIS? Oh enggak bang. Terus jadi apa? Jadi apa ya? Koordinator humas bang. Wow, ada ya bagian koordinator humas ya? Ada, waktu itu ada bang. Oke. Emang kenapa itu pilihannya Fandi atau karena dipilih sama teman-teman aja? Dipilih sama ketua OSISnya bang. Oh, ketua OSIS yang milih ya? Iya. Oke. Kenapa Fandi dirasa cocok jadi koordinator humas? Karena bergaulnya bisa kali ya? Iya. Iya. Bicara sama orang lain gitu kan. Berarti Fandi itu dulu emang termasuk udah yang pede dari dulu kali ya orangnya ya? Iya, tapi terpendam gitu bang. Terpendam ya, baru munculnya? Terpendam gitu kan. Waktu SMA baru. Oh iya sih, waktu SMA baru. Pas SMP kayaknya ya udah deh dilaluin aja. Pas SMA udah ada niat nih, mungkin pas lulus kali ya, nanti kalau SMA niatnya mau aktif nih gitu ya. Iya gitu bang. Oke. Tapi dari dulu tuh udah ada niatan bikin konten juga nggak sih Fandi di media sosial? Selama pas di SMA? Waktu SMA belum bang. Dulu SMA masih gimana ya, upload foto gitu bang. Belum ada niat bikin konten belum bang. Oke. Berarti bukan karena nggak ada waktu ya, maksudnya dengan berbagai kegiatannya, tapi karena emang belum ada niatan aja. Ya belum ada niat bang. Tapi setelah tamat SMA, dulu tuh momennya apa Fandi mulai bikin konten di Instagram? Waktu SMA tuh Instagram tuh cuma upload foto gitu bang. Belum ada yang bikin video gitu kan. Iya. Waktu tamat SMA baru ada yang bikin konten gitu. Maksudnya pengguna Instagram lain? Iya, pengguna Instagram yang lain. Jadi lihat-lihat di Instagram kan, wah kayaknya keren juga nih bikin kayak gitu kan. Oke. Jadi dulu tuh emang semua orang ya, bukan Fandi aja, tapi semua orang juga dulu tuh ya main media sosial atau menggunakan media sosial, Instagram dalam hal ini cuman ya buat upload foto aja ya, belum ada tuh yang bikin video, bikin konten dulu belum ada ya. Belum ada bang, waktu itu ya guna Instagram gitu sama kayak Facebook gitu. Facebook bang. Betul. Iya. Cuman bedanya di Instagram statusnya di caption ya. Iya betul bang, gitu bang. Iya. Terus karena belum punya referensi, belum kepikiran juga bikin konten, jadi ya udah deh gitu ya. Dan setelah ada yang bikin konten, setelah ada yang bikin konten itu momennya pas Fandi udah tamat SMA. Iya, tamat SMA mulai aktif di Instagram itu bang. Dulu siapa yang dilihat Fandi pertama kali deh? Video-video kayak apa yang Fandi lihat dulu sehingga tergerak juga akhirnya bikin konten di Instagram? Instagram tuh dulu program di TV gitu bang, acara My Trip bang. Oh gitu ya. Yang jalan-jalan ke berbagai daerah di Indonesia ya? Iya, melihat keindahan Indonesia gitu kan bang. Terus akhirnya Fandi pengen juga kayak gitu jadi hostnya gitu ya? Iya betul bang, pengen jadi hostnya. Iya. Dulu kan host. Kenapa? Nemenin orang tuh syuting kemarin. Oh iya. Iya, udah berapa kali? Udah 3 kali. Wow.
Itu pasti ini ya, sebuah pencapaian juga bagi Fandi gitu ya, yang dulu cuman bisa lihat di TV dan pengen kayak gitu, akhirnya bisa tercapai. Iya deh, aku lihat di feed Instagramnya ada foto bareng salah satu hostnya, Bang ini ya, Bang Denny Sumargo ya. Iya, di Sumargo bang. Nah itu kenapa bisa tuh ceritanya bisa sampai foto bareng dan jadi guide-nya mereka? Itu di Bukit Tinggi ya, Fandi? Iya. Itu kenapa? Coba dong ceritain. Ya, waktu itu kan di acara MyTrip tuh tiap daerah tuh ada regionalnya gitu bang. Maksudnya apa tuh? Gimana tiap daerah tuh ada MTMA-nya gitu. Jadi ketika MyTrip, orang MyTrip pusat itu ke daerahnya, misalnya ke Bukit Tinggi, jadi dia komunikasi sama kita gitu bang. Berarti ada komunitasnya di daerah gitu? Ya, komunitasnya tiap daerah ada itu. Oh, Fandi tergabung di komunitas ini? Ya, MyTrip Bukit Tinggi bang. Oh gitu, jadi lewat komunitasnya. Dan kenapa Fandi yang dipilih dari anggota-anggota yang lain? Oh enggak bang, itu waktu itu ada anak kuliahan gitu bang yang bikin MTMA Bukit Tinggi bang, MyTrip Bukit. Oke, terus? Terus dia open rekrutmen anggota gitu bang. Jadi Fandi gabung sama mereka. Terus? Jadi waktu gabung tuh adalah pergi nanjak, pergi ke air terjun gitu bang. Explore lah gitu di Sumatera Barat ya? Iya, keindahan Sumatera Barat gitu lah bang. Iya. Nah itu Fandi udah mulai bikin konten belum pas waktu itu tuh? Udah bang, tapi kontennya ya ala kadarnya bang. Ala kadar, belum sinematik? Belum, masih videonya kayak gitu. Masih rekamnya pakai handphone? Iya, pakai handphone bang. Kalau sekarang udah pakai kamera? Sekarang masih handphone bang, masih. Tapi yang lebih gimana bang? Lebih proper ya? Lebih jernih gitu bang. Oke, karena Fandi juga mempelajari teknik-teknik baru mungkin ya? Iya. Oke, tapi waktu itu kenapa akhirnya bisa Fandi yang kepilih nemenin proses syuting di Sumatera Barat ya? Dulu waktu pertama nemenin orang MyTrip pusat tuh 2017 bang. Waktu itu MTMA Bukit Tinggi udah mulai ada kesibukan masing-masing bang anggotanya bang. Ada yang udah kerja. Oh gitu. Ada yang udah berkeluarga. Emang berapa orang Fandi? Banyak nggak anggotanya? Dulu banyak sih, nggak banyak juga bang. Palingan 15 orang lah bang. Dan rata-rata pada sibuk ya? Ya, dulu waktu itu kan yang buat MTMA MyTrip Bukit tuh anak kuliahan bang. Pada sibuk kuliah gitu kan. Oh gitu. Ada yang KKN, ada yang apalah itu kan. Udah yang sidang akhir gitu. Betul. Nah Fandi waktunya ada nih, jadi Fandi yang diutus. Iya. Oke. Tahun 2017 itu ya? Ya awalnya gabung sama orang MyTrip itu. Oke. Tapi yang kedua, yang ketiga apa? Karena emang udah sama Fandi dari awal, jadi Fandi aja deh berikutnya gitu ya? Ya, abis itu MTMA Bukit Tinggi, MyTrip Bukit Tinggi ini udah vakum gitu bang, nggak ada lagi itu bang. Oh gitu. Nah itu gimana tuh kelanjutannya? Emang nggak ada bang, udah vakum gitu bang, nggak ada lagi. Jadi linknya yang dari pusat ke akhirnya bisa Fandi lagi yang nemenin, yang kedua yang ketiga itu dari mana? Sementara yang di Bukit Tinggi udah bubar nih. Ya, itu dari drivernya bang, dari sopir yang membawa mobil itu bang. Kenal sama Fandi? Ya kenal bang. Itu teman Fandi apa gimana? Waktu pertama kali nemenin itu kan dia minta kontak Fandi itu bang. Jadi kalau ada tim-tim dari pusat yang lain, kayak program lain yang mau ke Bukit Tinggi, nanya ke Fandi itu bang, apa yang bagusnya kalau program ini, apa yang bagus buat diliput gitu bang. Oke, ke daerah mana gitu ya Fandi lumayan tahu ya, karena emang kuliner ke sini, acara petualang ke sini. Oke, berarti dari rekomendasinya Fandi. Iya. Ya, oke. Drivernya nggak tahu, emang orang mana drivernya? Drivernya orang Padang bang, orang Pariaman. Oke, bukan orang Bukit Tinggi ya. Jadi Fandi yang mau orang Bukit Tinggi tahu deh kawasannya yang potensial di mana aja gitu ya. Iya. Oke, siap. Dan akhirnya dari situ juga inspirasinya Fandi bikin konten di media sosial ya. Iya bang, betul bang. Jadi sekarang juga bisa kalau mau
jadi tour guide ke Fandi bisa dikontak dong. Tour guide insya Allah bang. Bisa ya? Iya. Kontak aja di Instagramnya Fandi bisa? Bisa bang. Apa tuh nama Instagramnya? Instagramnya @fandi_kotari7 bang. Kotari7. Iya. Oke. Kenapa 7? Idolanya Ronaldo deh kayaknya deh. Iya kayaknya iya bang. Lah iya. Bener. Tapi MU lagi posisi 4 Fandi. Iya bang. Gimana tuh? Saya nggak apa-apa bang. Sebenarnya saya mengidolakan Ronaldo-nya bukan MU-nya bang. Oh Ronaldo-nya bukan MU-nya. Jadi nggak apa-apa ya klubnya di posisi 4 ya. Iya, nggak apa-apa, yang penting penampilan Ronaldo masih aman bang. Oh aman, segitu aman tuh? Iya kayaknya aman bang. Kayaknya aman ya. Mengingat usianya juga udah nggak muda ya Fandi ya. Iya. Nggak apa-apa deh. Tapi Fandi sekarang lebih fokusnya kemana nih? Bikin konten juga di media sosial, di Instagram, atau jadi ini aja Fandi? Jadi traveler gitu, bikin konten yang emang fokus gitu Fandi, nggak ada niatan kesana nggak? Buat sekarang belum bang. Masih di fokus di real Instagram bang. Oh di Reels? Iya. Oke, kenapa di Reels? Kenapa nggak di feed aja? Beda nggak sih di feed sama di Reels? Sama mungkin ya bang. Sama tapi formatnya beda ya videonya ya. Cuman yang satu kalau di feed lebih pendek gitu bang. Lebih pendek. Kalau di Reels kayak story tapi di feed gitu ya. Iya, betul bang. Iya. Emang di Reels sekarang lagi rame ya, Fandi ya? Iya rame gitu bang. Apa tuh yang bikin rame kenapa? Karena sering muncul di explore orang lain. Fandi sebenarnya juga bingung bang kenapa di Reels Fandi itu gimana ya banyak viewersnya gitu bang. Karena mungkin kalau Fandi itu beda dengan yang lain mungkin bang. Fandi itu bikin kontennya itu lebih ke buat orang rantau gitu bang. Jadi tentang misalnya jalan ini misalnya kan. Oh gitu. Jadi jalan-jalan yang jarang dilaluin atau yang dulu kalau orang sering dilalui oleh perantau gitu bang. Jadi bikin kangen lah gitu ya. Iya. Gitu bang. Jadi lihat sama komen-komen yang di serial itu kan memang banyak gitu bang. Jadi ingat kampung gitu kan. Iya. Itu yang rata-rata komen berarti orang Bukit Tinggi berarti ya, karena Fandi bikin kontennya di Bukit Tinggi. Iya bang. Atau udah lebih luas lagi Sumatera Barat sekarang? Baru Bukit Tinggi sih bang. Okay. Yang terakhir ada di Pacu Jawi bang. Pacu Jawi di Pariangan bang. Di Pariangan ya? Ya. Oke, masih Bukit Tinggi terus sekitar Sumatera Barat lah, dekat-dekat di situ ya, Fandi ya? Ya dekat-dekat aja dulu bang. Nanti ada waktu main ke Padang gitu. Oke, siap. Berarti itu apa tipsnya dari Fandi ya? Emang cari sesuatu yang emang kayaknya disukai sama banyak orang kali gitu ya, bikin konten. Iya, lihat komen-komen netizen itu bang. Karena mereka juga yang ngelihat mereka gitu kan ya, Fandi ya, yang menikmati karya kita. Betul. Iya, betul bang. Yang paling banyak views reelsnya Fandi ada berapa? 400 hampir sampai 500.000 bang. Wow, kok bisa sampai segitu ya? Ya mungkin gimana ya bang? Saya juga nggak nyangka gitu bang. Karena faktor yang tadi ya, mungkin banyak di-share juga gitu ya sama orang-orang gitu ya, Fandi ya. Bikin perantau gitu rindu gitu bang sama kampung halaman. Jadi disimpan, di-share gitu. Iya betul. Jadi disimpan akhirnya di-share dan semakin banyak views-nya. Nah followersnya juga meningkat dong kalau gitu Fandi. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah ya. Sekarang udah berapa nih? Baru berapa ya bang? Gak banyak juga bang. Karena baru mulai aktif juga ya Fandi ya? Iya, dulu kontennya nggak itu bang, nggak tentang jalan-jalan yang ada di Bukit Tinggi itu bang. Dulu kontennya kayak komedi. Oke, sempat bikin konten komedi juga berarti ya? Juga pernah bang. Tapi sekarang udah menemukan patternnya, arahnya mau dibawa kemana, jadi lebih ke alam berarti sekarang ya Fandi ya? Iya, alam
alam, kayak ke apa ya, kenang-kenangan orang waktu di Bukit Tinggi dulu gitu bang. Oke, jadi kalau pengen lihat konten-konten yang bikin kangen sama ranah Minang, khususnya Bukit Tinggi, bagi para perantau khususnya, entah itu perantau di mana aja, bebas ya, Fandi ya? Bebas bang. Perantau yang di Padang juga kangen bukit, nah lihat aja di kontennya Fandi. Ya. Ataupun yang jauh di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua misalnya gitu ya, Fandi ya. Iya. Oke deh kalau gitu Fandi, lanjutin aja bikin kontennya dan kita tunggu konten-konten yang bikin kangen dan bikin nostalgia lagi berikutnya di media sosialnya Fandi ya. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya ngobrol sama kita di malam hari ini. Kenapa Fandi? Sama-sama Fandi. Selamat malam kalau gitu Fandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, itu dia obrolan kita sama Fandi di malam hari ini. Dan nantikan Minang Kreatif edisi berikutnya di Perempot FM dari Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.